Setiap obat yang masuk ke dalam tubuh akan melalui beberapa tahap, diantaranya A. Absorpsi, merupakan proses masuknya obat ke dalam aliran darah. D. Distribusi, merupakan proses masuknya obat dari darah ke dalam jaringan tubuh. M. Metabolisme, merupakan proses perubahan struktur kimia obat di dalam tubuh dan dipengaruhi oleh enzim. E. Eliminasi, merupakan proses pengeluaran obat dari dalam tubuh. Pada video ini, kita akan membahas lebih lanjut mengenai distribusi obat. Distribusi obat merupakan proses-proses yang berhubungan dengan transfer senyawa obat dari satu lokasi ke lokasi lainnya di dalam tubuh. Distribusi obat merupakan perjalanan obat ke seluruh tubuh. Setelah senyawa obat memasuki sistem sirkulasi melalui absorpsi atau injeksi, senyawa tersebut akan didistribusikan ke seluruh tubuh. Setelah melalui proses absorpsi, obat akan didistribusikan ke seluruh tubuh melalui sirkulasi darah. Selain tergantung dari aliran darah, distribusi obat juga ditentukan oleh sifat fisikokimianya. Obat yang mudah larut dalam lemak akan melintasi membran sel, kemudian terdistribusi ke dalam sel. Sedangkan obat yang tidak larut dalam lemak akan sulit menembus membran sel, sehingga distribusinya terbatas, terutama di cairan ekstrasel. Distribusi juga dibatasi oleh ikatan obat pada protein plasma, hanya obat bebas yang dapat berdifusi dan mencapai keseimbangan. Derajat ikatan obat dengan protein plasma ditentukan oleh afinitas obat atau kemampuan obat untuk mengikat reseptor terhadap protein dan juga kadar obat. Proses distribusi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, pengikatan protein plasma, kemudian kelarutan obat dalam lipid, yaitu apakah obat tersebut larut dalam jaringan lemak, kemudian sifat ketertarikan obat, dan aliran darah ke dalam organ dan keadaan sirkulasi dan kondisi keadaan penyakit. Distribusi obat dapat dibedakan menjadi dua fase berdasarkan penyebaran di dalam tubuh. Distribusi fase pertama terjadi segera setelah penyerapan, yaitu ke organ yang perfusinya sangat baik, seperti jantung, hati, ginjal, dan otak. Distribusi fase kedua jauh lebih luas lagi, yaitu mencakup jaringan yang perfusinya tidak sebaik organ pada fase pertama, misalnya pada otot, visera, kulit, dan jaringan lemak. Distribusi obat dari sirkulasi ke susunan saraf pusat sulit terjadi, karena obat harus menembus sawar darah otak. Berdasarkan ruang distribusi, jenis bahan obat dibedakan menjadi 3, yaitu obat yang hanya terdistribusi dalam plasma, obat yang terdistribusi dalam plasma dan ruang eksternal sisa, dan obat yang terdistribusi dalam ruang ekstrasel dan juga dalam ruang intrasel.